Menteri BUMN Erick Thohir memang sejak pukul 10 tadi melakukan pertemuan dengan Komisi 6 DPR RI guna membahas mengenai penyertaan modal negara pada tahun 2020. Adapun penyertaan modal negara yang akan diberikan kepada sejumlah BUMN yaitu penyertaan modal negara bagi kategori BUMN yang menjalankan sejumlah pembangunan strategis yang juga memiliki kontribusi dalam program ekonomi nasional seperti Hutama Karya yang akan mendapatkan sejumlah penyertaan modal negara sebesar 7,5 triliun rupiah. Karena memang Hutama Karya saat ini tengah membangun sejumlah jalan tol di Sumatera, yaitu di mana 4,3 triliun akan digunakan untuk pembangunan tol Pekanbaru hingga Padang. Kemudian juga 3,2 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan tol Indralaya dan Muara Enim. Kemudian selain Hutama Karya ada Bahana salah satu BUMN yang akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 6 triliun yang di mana Bahana memiliki tugas untuk melaksanakan program ekonomi nasional dengan memberikan penjaminan kredit kepada sejumlah UMKM. Begitu juga dengan Permodalan Nasional Madani atau PNM yang akan mendapatkan sejumlah aliran dana sebesar 1,5 triliun rupiah yang di mana dana tersebut akan digunakan untuk program PNM Mekar bagi 6,6 nasabah. Kemudian juga ada ITDC yang saat ini tengah membangun ataupun menyiapkan kawasan ekonomi khusus di Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang akan mendapatkan dana sekitar 0,5 triliun rupiah. Kemudian untuk kategori kedua yaitu dana pinjaman yang akan diberikan oleh BUMN kepada BUMN yang memiliki fungsi strategis dan juga memiliki fungsi dalam padat karya seperti Garuda Indonesia yang akan mendapatkan dana sebesar 8,5 triliun rupiah. Karena memang Garuda Indonesia saat ini mengalami anjlok pendapatan akibat turunnya penumpang hingga 95%. Di mana Garuda Indonesia dikabarkan akan mendapatkan 8,5 triliun sebagai bentuk untuk struktur mandat convertible bond. Kemudian yang kedua adalah PTPN yang akan mendapatkan dana sebesar 4 triliun rupiah guna untuk pembayaran pinjaman karena penurunannya harga CPO dan volume permintaan ekspor. Selain itu ada Kereta Api Indonesia juga yang akan mendapatkan dana sebesar 3,5 triliun rupiah akibat operasional terbatas yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana sejumlah dana tersebut akan digunakan untuk pinjaman lunak hingga pinjaman dengan garansi pemerintah. Kemudian selain itu ada Krakatau Steel yang akan mendapatkan dana sebesar 3 triliun rupiah, di mana dana tersebut akan ditempatkan dana SMV pemerintah untuk digunakan sebagai jaminan trade facility atau modal kerja PTKS. Kemudian selain itu ada Perunas yang juga akan mendapatkan dana sebesar 0,65 triliun, di mana dana tersebut akan digunakan sebagai bentuk pinjaman dalam bentuk perpetual note dengan jangka waktu 8 tahun. Selain itu ada kategori terakhir yaitu pencairan hutang pemerintah kepada BUMN atas tanggung jawab pelayanan publik atau PSO sebagai subsidi maupun hutang atas penugasan lainnya, yaitu seperti kepada BUMN PLN sendiri yang mendapatkan dana cukup besar yaitu 48,46 triliun rupiah. Kemudian ada Pertamina juga yang akan mendapatkan dana sebesar 45,0 triliun rupiah yang merupakan hutang pemerintah atas tanggung jawab pelayanan publik atau PSO dan juga sebagai bentuk subsidi dan juga kompensasi BBM. Selain itu akan ada juga Pupuk Indonesia yang akan mendapatkan dana sebesar 6 triliun rupiah yang merupakan hutang pemerintah. Kemudian juga Kimia Farma yang akan mendapatkan kucuran dana sebesar 1 triliun rupiah. Di mana dana tersebut yang merupakan bentuk hutang pemerintah terhadap BPJS Kesehatan atas penugasan penanganan COVID-19. Kemudian ada Perum Bulog yang juga akan mendapatkan dana sebesar 0,56 triliun rupiah yang merupakan hutang pemerintah atas tanggung jawab pelayanan publik atau PSO. Kemudian yang terakhir adalah Kereta Api Indonesia yang juga akan mendapatkan dana sebesar 0,3 triliun rupiah yang juga merupakan untuk pembayaran hutang pemerintah terhadap tanggung jawab atau pelayanan publik yang juga merupakan bentuk subsidi serta untuk subsidi kereta api perintis. Dan untuk mendengar lebih lanjut, berikut pernyataan resmi dari Menteri BUMN Erick Thohir. Daripada cash flow daripada pemerintah sendiri, dalam ini khususnya Kemenkyu, seberikan BUMN 283 triliun dan PNBP-nya juga cukup besar, yaitu 136 triliun. Tentu maksud dan tujuan kami menyampaikan hal atas ini
Tentu tidak lain sebenarnya tadi proses yang kita lakukan dengan pemerintah juga ada proses yang memberikan solusi bersama. Dan tentu dengan segala kerendahan hati, hutang yang memang kita tagihkan kepada pemerintah ini pada saat ini sangat amat diperlukan daripada Kementerian BUMN, dan tentu BUMN terus menjaga daripada pelayanan sendiri. Ya, dana-dana tersebut memang diharapkan dapat membantu operasional maupun kegiatan dari para BUMN tersebut.